Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saudara, kita sudah belajar beberapa banyak dari Alkitab. Kalau saudara mengikuti, saya sudah memberikan kepada saudara seluruh kitab Filipi. Dan saya sebetulnya ingin memberikan surat Kolose. Karena surat Kolose ini buku yang penting sekali untuk zaman-zaman sekarang, yang membuat jemaat Tuhan itu kuat. Sampai ada orang bilang kalau kita ingin mengenal Tuhan dengan baik, pertama bacalah Injil Yohanes. Kedua, baca Wahyu pasal 19. Dan yang ketiga, Kolose, surat Kolose. Maka saudara akan mengenal tentang Kristus dengan kuat. Nah, hari ini coba kita akan melihat bahagian sedikit dari kitab Kolose. Lalu kita akan melihat bahkan ke Laodikia. Karena Kolose dengan Laodikia itu berdekatan. Kita akan membaca lebih dahulu Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi kita lihat sampai situ aja. Jadi kepada jemaat Kristus yang ada di Kolose. Memangnya saya kasih judul surat Kolose, kita harus hidup murni. Karena saudara, surat Kolose mengajarkan untuk kita hidup tidak kecampuran, murni. Itu dengan baik. Itu yang Tuhan ingin pada kita, yaitu hidup tidak campuran. Nah, saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Makanya tadi dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, dari dalam penjara. Nah, ada 3 surat yang berhubungan dengan Paulus, yang disebut surat-surat dari dalam penjara. Ada 4 sih, Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ini disebut surat yang ditulis dari dalam penjara. Nah, saudara, Paulus pernah 3 kali di penjara. Pernah 3 kali di penjara. Itu pun karena Injil, saudara. Yang pertama, Paulus memberitakan Injil di Filipi. Pada waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi, Paulus diganggu oleh seorang budak perempuan yang berteriak-teriak di jalan, saudara. Teriak-teriak di jalan. Dia ngatai tentang Paulus. Dia menyebut Paulus. Ya. Saudara, Paulus mengetahui bahwa kata-kata dari budak itu adalah kata-kata dari setan yang hendak mengganggu dirinya. Lalu kemudian dia mendekati budak itu dan dia mengusir setan yang ada di dalam budak itu di dalam nama Yesus. Lalu setan itu pergi dan budak perempuan itu sadar. Nah, budak perempuan ini adalah seorang yang dipakai untuk meramal. Jadi budak ini adalah seorang tukang ramal. Nah, saudaraku, tukang ramal itu juga kadangkala memakai setan. Jadi dia coba meramal dengan kuasa kegelapan. Bukan dianya sendiri yang tahu, karena manusia nggak mungkin tahu hari esok. Tapi iblis juga sebetulnya tidak tahu. Tapi iblis karena dia punya pengetahuan, sehingga dia mencoba memakai budak ini. Si pemilik budak ini tidak terima melihat budaknya sudah tidak berkuasa lagi, tidak berkhasiat lagi. Lalu kemudian dia melaporkan Paulus ke aparat. Lalu kemudian Paulus ditangkap, nah, di penjara. Saudara, itu ada di dalam Kisah Rasul-Rasul. Nah, pada waktu Paulus di penjara, nanti penjaranya itu dibuka oleh Tuhan dan Paulus keluar dengan Silas, saudara. Lalu kepala penjara itu bertobat. Itu gambaran pertobatan di Filipi. Tetapi di sini Paulus pernah mengalami penjara. Kita tidak tahu berapa lama, mungkin tidak lama, saudara. Penjara yang kedua, Paulus dipenjara di Roma.
Ini Kisah Rasul-Rasul pasal 28, saudara. Kalau saudara baca Kisah Rasul-Rasul itu, saudara menemukan bagaimana Paulus itu dipenjara di sana. Tapi penjaranya itu penjara rumah ya, kalau kita lihat. Kalau nggak salah di Putih Oli ya. Coba saya lihat benar enggak. Di Kisah Rasul 28. Ayat 30. Enggak di Roma, saudara. Tadi kita lihat di Roma. Jadi, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di Roma jadi saudara. Setelah peristiwa tentang badai, lalu kemudian Paulus sampai di Roma dan dia ada di sana sambil menunggu pengadilan. Di saat itulah selama 20 tahun Paulus ada di rumah. Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa kecuali dia duduk saja. Dan jangan lupa tangan Paulus keduanya dibelenggu. Nah, tetapi dia bebas ada di dalam rumah. Dan selama dia di rumah itu, dia menerima banyak orang dan memberitakan Injil. Lalu kemudian dia menulis surat kepada Efesus, jemaat di Efesus, Filipi dan Kolose dan Filemon. Ya, itu saudara. Nah, yang ketiga, Paulus ada di penjara di Roma. Tapi ini bukan penjara di rumah seperti di Kisah Rasul ini, tapi penjara di Roma yang di bawah tanah. Jadi, saya pernah menyinggung penjara ini, penjara di bawah tanah. Itu di bawah bekas penjara itu, bekas selokan atau apa itu, tumpahan air. Nah, itu penjara yang pengap. Nah, nanti kita akan menemukan beberapa orang, antara lain Epaphroditus ya. Penjara di Roma di bawah tanah. Nah, itu dia hanya bisa tulis surat kepada Timotius saja. Kemudian dia juga diadili dan mati, saudara. Dipancung kepalanya. Jadi Paulus pernah 3 kali. Tetapi di dalam penjara yang kedua di Roma, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan juga kepada seorang yang bernama Filemon. Nah, itu yang kita lihat. Saudara, pada saat itu Paulus saat itu ada dalam penjara ya. Kita tadi lihat, saudara, penjara tidak bisa membelenggu dia. Penjara tidak bisa menutup mulut dia. Penjara tidak bisa mengganggu dia. Tidak ada belenggu yang bisa membelenggunya. Saudara, sebagai orang Kristen kita hanya bisa dibelenggu oleh satu, yaitu oleh firman Allah, oleh kasih Tuhan. Kita hanya bisa diikat oleh firman Allah. Kita tidak bisa diikat oleh siapapun. Segala macam peraturan-peraturan, segala macam aturan-aturan di dunia tentang jangan menjamah, jangan meraba, atau juga tentang aturan tradisi dan sebagainya, itu tidak akan bisa membelenggu kita. Kita orang merdeka, kita orang bebas, saudara. Tidak ada dewa-dewi atau apapun yang bisa mengganggu kita atau menakuti kita. Tidak ada sesuatu takdir atau tidak ada sesuatu kutukan yang bisa mengganggu kita. Kita ini, saudara, orang bebas. Hanya satu kita dibelenggu oleh Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan. Itu yang ada. Itulah sebabnya walaupun Paulus di penjara, tidak ada penjara yang bisa membelenggunya, saudara. Saya berkata kepada saudara hari ini, izinkan saudara, biar hanya firman Tuhan yang bisa mengikat saudara, yang bisa membelenggu saudara. Hanya Tuhan yang bisa menjadi pegangan saudara. Dan saudara tidak boleh dibelenggu oleh apapun. Saudara tidak boleh kalahkan, ditundukkan oleh segala macam ramalan-ramalan dunia ini. Peraturan-peraturan dunia ini. Apapun juga yang ada di dunia ini. Kita hanya tunduk kepada Yesus sebagai kepala. Surat Kolose akan menjelaskan bahwa Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Dan itulah sebabnya kita hanya tunduk kepada Yesus. Saudara, beberapa hamba Tuhan mengatakan, jika kamu ingin mengenal Kristus dengan jelas, tadi
pertama baca Injil Yohanes, Wahyu 19 dan surat Kolose. Tadi sudah saya menyinggung hal ini. Nah, saudara, kita bisa melihat kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik, maka setiap hidup kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Banyak orang Kristen belum mengenal Tuhan dengan baik. Dia hanya mengenal Tuhan sebatas, saudara, terbatas dan sedikit sekali. Kalau saudara mengenal Tuhan lebih lagi, saudara akan merasakan luar biasa kebaikan dari Tuhan. Biar kita mau menikmati Tuhan. Surat Kolose penting untuk zaman sekarang, zaman akhir ini. Penting sekali, saudara. Sebab apa? Di surat Kolose menyinggung tentang sinkretisme. Paulus mengatakan untuk kita menghindari segala jenis sinkretisme. Sinkretisme adalah campuran kekristenan yang dicampurkan oleh banyak hal. Misalnya, saudara, di Kolose ada dikatakan tentang masalah sunat. Lalu juga dikatakan tentang masalah, lalu kemudian tentang tradisi budaya yang ada. Sinkretisme, ajaran yang mencampur baurkan firman Tuhan dengan ajaran manusia. Zaman sekarang juga ada banyak muncul sinkretisme. Dan Tuhan menghendaki hidup kita murni, jauh dari sinkretisme. Saudara, Tuhan menghendaki hidup kita itu murni, bersih, ngikutin apa kata Tuhan. Pokoknya apa kata Tuhan, saudara bisa mengikuti. Yang kedua, di surat Kolose ada beberapa ajaran palsu. Dan Paulus mengajarkan supaya kita berpikiran atau berpegang teguh kepada Tuhan yang menjadi kepala. Yang ketiga, filsafat dunia yang mengacaukan pemahaman tentang Tuhan. Ada ajaran-ajaran dunia yang mengacaukan. Jangan kita lupa bahwa orang Kristen itu dibunuh di Roma, saudara. Jadi ada banyak orang Kristen dibunuh di Roma pada waktu itu. Bukan karena mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka itu dibunuh bukan karena mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Tapi karena mereka tidak mau sinkretisme. Karena mereka tidak mau menyembah Yesus dan Kaisar. Ada orang, saudara, dia berlaku menyembah Yesus, lalu dia pegang juga berhala lain. Nah, orang Kristen zaman dulu nggak mau. Dia benar-benar jaga murni. Dia bilang, Yesus hanya Yesus. Tidak boleh yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Sebab itu dia hanya pegang Yesus, tidak pegang yang lain. Nah, karena itu, Kaisar Roma jadi marah. Lalu mereka membunuh banyak orang Kristen. Saudara, lihat. Jadi kalau ditanya, oh, saya tidak melarang, orang Roma bilang, untuk dia menyembah Yesus. Saya tidak melarang, tapi saya juga meminta untuk menyembah kepada Kaisar. Dan orang Kristen mengatakan, no, tidak. Sudah lihat betapa teguhnya mereka. Hari-hari ini juga kita ditantang, saudara, untuk kita mempunyai ilah-ilah lain. Tetapi kalau kita teguh dan kuat, kita mengatakan, tidak, aku tetap ada dalam Tuhan. Gereja pertama menolak segala bentuk sinkretisme. Dia menolak segala bentuk sinkretisme. Karena mereka yakin bahwa hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dia menolak semua itu. Surat Kolose dengan tegas menekankan kebenaran ini, yaitu gereja tidak boleh toleransi kepada sinkretisme. Tidak boleh. Gereja tidak boleh campuran. Gereja harus hidup murni. Gereja boleh berdampingan dengan agama lain, tetapi tidak untuk sinkretisme. Boleh, saudara, berdampingan. Kita boleh berdampingan dengan semua orang, walaupun agamanya beda. Tetapi kita tidak boleh sinkretisme. Saudara, kita memegang kita sendiri, Tuhan kita. Kita tidak campur dengan yang lain. Itu yang Tuhan ingin. Nah, saudara, kitab Kolose menerangkan tentang keunggulan pribadi Yesus. Bahwa Yesus itu tidak ada duanya. Dia adalah satu-satunya. Dia adalah Allah, dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah yang besar dan dia adalah jalan. Dia juga adalah kebenaran dan juga dia adalah kehidupan.
Saudara, Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan sendiri juga bilang bahwa tidak ada nama lain di kolong langit yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surat Kolose menjelaskan betapa Tuhan menjadi kepala, betapa Tuhan itu begitu unggul dari atas semua. Nah, kota Kolose. Kalau saudara melihat kota Kolose dalam peta yang sudah saya tampilkan, kota Kolose letaknya di lembah Likus di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang namanya Turki. Nah, saudara, berdekatan dengan kota Hierapolis dan Laodikia. Kita sudah lihat ada dua kota yaitu Hierapolis dan Laodikia. Ada orang mengatakan tentang Hierapolis dan Laodikia, saudara. Hierapolis, Laodikia, lalu kemudian Kolose. Ini tiga kota yang berdekatan, saudara. Nah, dulu kota Kolose itu kota yang besar. Tetapi di zaman Paulus, kota itu kecil. Tetapi, saudara, kota itu tetap ramai oleh perdagangan. Nah, bagaimana gereja Kolose berdiri? Waktu itu, saudara, Paulus ada di Efesus. Dia sedang mengajar di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab Tiranus lah, sekolah Tiranus ya. Sekolah selama 2 tahun. Kita baca Kisah 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, sekolah Tiranus. Nah, saudara, itu yang kita lihat. Jadi Paulus ada 2 tahun di sana, dia tinggal, dia mengajar. Sehingga seluruh Asia mendengarnya. Di ayat 10 sampai ayat 8, 19 ayat 8, 10, saya lihat ayat 26. Nah, kalau di ayat 10 hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Terus di ayatnya yang ke-26, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Sampai Asia, seluruh Asia, saudara. Jadi Paulus ada di Efesus dan dia mengabarkan, saudara, baik melalui dirinya sendiri atau melalui suruhan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh Asia. Yang kedua, ada seorang pemuda berasal dari Kolose, namanya Epafras. Dia berkunjung ke Efesus untuk mendengarkan berita Injil dari Paulus. Dia datang ke Efesus. Nah, di dalam pertemuan itu Epafras bertobat dan kemudian dilatih oleh Paulus untuk menanam gereja di Kolose. Dan Epafras pergi ke Kolose lalu mendirikan gereja di Kolose. Jadi gereja di Kolose bukan didirikan oleh rasul, tetapi oleh Epafras. Saudaraku, Allah bisa memakai siapapun. Allah tidak hanya bisa memakai rasul, tetapi Allah bisa memakai orang lain juga, saudara. Siapapun yang mau, maka Tuhan bisa pakai. Saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dengan Allah. Apa perkara yang besar, saudara? Perkara yang besar itu menangkan jiwa. Itu perkara yang besar. Perkara yang besar itu memelihara jiwa. Perkara yang besar itu membawa orang datang kepada Yesus. Itu perkara besar. Itu perkara besar. Saudara, ada satu cerita bahwa seorang bapak ngajak anaknya untuk pergi membawa traktat untuk bawa pergi beritakan Injil.
Si anak kecil itu sangat bersemangat untuk dia pergi. Semangat sekali, saudara. Lalu kemudian suatu waktu si anaknya mengatakan, "Pak, ayo kita pergi. Bagi-bagi traktat." Si bapaknya bilang, "Aduh, ini dingin. Ada mesti ada dingin, ada salju dan segalanya." Tapi kemudian si anaknya, "Ya sudah, kalau gitu Pak, saya yang pergi sendiri." Dia pergi, dia cari-cari, belum mendapatkan. Tiba-tiba dia ada satu rumah, saudara. Rumah itu lampunya menyala. Rupanya, nah dia bilang, "Masa sih saya keluar nggak bisa dapat untuk satu pun orang untuk saya bawakan traktat." Lalu dia ketuk pintu rumah itu, dia ketuk pintu, nggak dibuka-buka, saudara. Dia ketuk lagi, nggak dibuka-buka, dia ketuk lagi. Akhirnya dia bilang, "Ya sudahlah." Terus dia tiba-tiba digerakkan untuk balik lagi, dia ketuk. Ada yang buka, saudara. Yang buka itu seorang ibu. Dia buka, "Ada apa?" Dia berkata, "Ibu, ini baca. Tuhan mengasihi ibu." Lalu si ibunya bilang, dia lihat, "Terima kasih ya." Terus dia duduk, dia buka, dia baca. Waktu dia baca traktat itu, hatinya tersentuh. Lalu dia menangis di hadapan Tuhan. "Tuhan, ampuni saya." Setelah gitu, dia terima Yesus saat itu juga. Hari Minggu, di gereja, si ibu itu ada. Di gereja. Semua, si anak juga ada, si bapak ada. Lalu si Pak Pendeta bilang, "Siapa di sini yang baru? Gereja, jemaat baru." Nah, itu ada ibu, baru pertama kali datang di sini. Apakah ibu mau membagi sesuatu? Si ibu itu, dia maju di muka dan dia berkata, "Saudara-saudara, hari ini saya berbahagia. Beberapa hari lalu, kemarin, saya sudah putus asa. Saya putus asa. Lalu saya mengambil kursi, saya naik di atas kursi dan mengikat tali di atas. Saya mau gantung diri. Tiba-tiba saya mendengar ada bunyi ketok-ketok. Saya diam. Kemudian dia ketok-ketok lagi. Terus ketok-ketok, saya diam. Nah, diam, oh ya sudah. Tiba-tiba sunyi. Orang sudah pergi. Tiba-tiba kedengar lagi ketok-ketok lagi. Wah, ini pasti ada berita penting. Lalu saya turun dan saya buka pintu. Ternyata ada seorang anak kecil. Dia mengatakan, "Tuhan mengasihi ibu. Ini baca." Saya terima dan saya baca itu. Waktu saya baca, hati saya dijamah Tuhan. Dan saya menangis, saya terima Yesus. Saudara, saya tidak jadi bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang ada. Waktu itu si bapaknya yang biasa ajak si anak itu diem. Si anaknya juga. Terus si bapaknya bilang ke si anak, dibilang ke Tuhan, "Tuhan ampuni saya. Untung anak saya mau, kalau tidak satu orang hilang nyawanya." Saudara, keteledoran kita, ketidakmauan kita telah menghilangkan satu nyawa. Kemauan dari si anak telah membawa satu nyawa ke surga. Apakah saudara mau hidup untuk diri saudara sendiri? Apakah saudara mau hidup hanya untuk sendiri? Bukankah kita juga harus membawa nyawa, jiwa kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang mati tahun-tahun ini karena pandemi? Banyak, saudara. Banyak orang yang mati. Sana mati, sini mati. Satu orang, saudara, satu bapak di rumah sakit. Dia berkata, "Aku tinggal 5 orang di dalam rumah sakit itu karena pandemi. Satu mati," katanya. Aduh. Terus gak lama kemudian satu lagi mati. Satu mati. Jadi ada 5 orang di kamar, 4 mati semua.
Saya jadi takut, saya betul jadi takut. 4 mati semua. Tapi sekarang saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya sudah baik. Tapi 4 orang mati. Yang satu kamar dengan saya. Saudara, menakutkan. Menakutkan. Lalu siapa orang yang membawa jiwa datang kepada Yesus? Sebab Yesus itu satu-satunya yang di dalamnya ada keselamatan. Kalau saudara baca apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dia mengatakan ayat Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan itu tidak ada, saudara, di dalam nama siapapun selain di dalam nama Dia, di dalam nama Yesus. Itu yang ada. Sebab apa? Di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalam keselamatan. Saudaraku, kita harus membawa. Sudah lihat di depan kita, di hadapan kita. Ini baru saja saya dengar tetangga saya meninggal. Sempat saya berpikir, sudah terima Yesus belum? Kapan itu saya lihat dia jalan, saya mau kejar, saudara. Kadang-kadang kita berpikir telat saja, kita tidak tahu. Tahu-tahu sudah hilang. Kita tidak tahu keselamatan. Jangan saudara pikir sudah mati, ya sudah. Tidak, saudara. Itu tinggal di dalam Kristus atau di luar Kristus. Kalau di luar Kristus, binasa, binasa. Binasa, saudara. Tapi kalau di dalam Kristus itu selamat. Apakah kita mencintai? Bukankah Allah mencintai saudara? Bukankah Tuhan Yesus mencintai saudara? Bukankah Tuhan mencintai saya? Apa yang saudara ingin lakukan? Hari Rabu yang lalu saya berkata begini. Mengapa kita mencintai Yesus? Saya bilang tidak ada alasan yang lain. Alasannya adalah karena Dia mengasihi saya lebih dulu. Mengapa? Mengapa? Mengapa saya mencintai Yesus? Karena Dia lebih dulu mengasihi saya. Saudara, itu seperti itu, ya. Jadi saudara, karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Tidak ada hal yang lain, tidak ada alasan yang lain. Karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Saudara, ya saya waktu dengar kisah si anak muda ini, saya berkata, oh iya, kita harus cepat, saudara. William Carey. Suatu kali, ya kalau nggak setahu saya William Carey. Suatu kali, saudara, dia disuruh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kepada seorang bapak. Tapi dia berkata, karena udah sore, dia berkata nantilah. Besoknya dia sudah nggak ada, saudara. Sudah mati. Lalu si William Carey menangis. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Sejak itu dia tidak mau mengulangi lagi. Saudara, mari kita mengerti hal ini. Mari kita bangkit dan mengerti hal ini. Kita lihat akan jiwa-jiwa. Kita lihat semua. Kita datang dan kita tolong. Saudara, Epafras pergi ke Kolose. Kota perdagangan. Kota yang ramai. Dan dia pergi untuk membawa Injil. Paulus dengan Lukas, dengan Silas, dia pergi ke Filipi. Dia rela di penjara. Asal jiwa-jiwa dimenangkan.
itulah hamba Tuhan. Siapa yang membelenggu Paulus? Mungkin iblis, tapi iblis tidak bisa membelenggu dia. Saudara, itu tentang gereja Kolose. Beberapa tahun setelah gereja Kolose berdiri, kira-kira tahun 61 sampai 62 Masehi, Epafras pergi ke Roma mengunjungi Paulus. Paulus sudah ada di Roma, saudara, ditahan di penjara di Roma. Epafras mendengar hal itu, dia berangkat dari Kolose ke Roma. Dia sampai di Roma, dia ketemu dengan Paulus yang ada di penjara. Kita tahu penjaranya Paulus masih penjara di dalam rumah. Lalu ia menceritakan kabar baik kepada Paulus. Dia mengatakan bahwa jemaat di Kolose, jemaat yang sudah bertumbuh, sudah berkembang dengan baik. Lalu kemudian Epafras cerita dan meminta nasihat. Karena di Kolose ada ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran yang menasehati untuk bercampur baur dengan situasi atau dengan budaya, dengan segala yang ada di sana, yang bersifat sinkretisme. Lalu kemudian Paulus tulis surat untuk jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ke jemaat di Kolose melalui tangan seorang bernama Tikhikus. Tikhikus. Saudara, 4 ayatnya yang ke-7. Kolose 4 ayat yang ke-7. Semua ahli waku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan di dalam Tuhan. Itu Tikhikus. Nah, Paulus menulis surat ke jemaat di Kolose melalui tangan Tikhikus. Sedangkan Epafras tinggal bersama dengan Paulus di Roma. Surat ini jawaban terhadap permasalahan yang ada di Kolose. Jadi saudara, Kolose ada permasalahan. Setiap gereja ada permasalahan-permasalahan. Ada permasalahan di gereja Korintus, ada permasalahan di gereja Efesus, ada permasalahan di gereja Kolose. Permasalahan di gereja Kolose adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa Yesus adalah kepala atas semua, kepala atas gereja. Saudara, itu yang lihat. Kota Kolose kalau diperhatikan itu dekat dengan Hierapolis dan Laodikia. Tadi saya bilang Hierapolis dan Laodikia. Saudara bisa perhatikan di peta ini. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, termasuk juga kepada jemaat di Hierapolis dan Laodikia. Jadi pada waktu Paulus tulis surat ke Kolose, sebenarnya surat itu juga dibacakan untuk jemaat di Laodikia dan juga jemaat yang ada di Hierapolis. Karena itu sama. Persoalannya mirip, saudara. Persoalannya sama. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose dan Laodikia. Itu kira-kira tahun 60-an, 59 saudara, 59, 58, 60 lah, 59, 61, 60 lah saya ambil tengahnya. Kemudian tahun 90 atau tahun 91 saudara, waktu Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia menulis surat bagi 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, dan yang lainnya. Dan ada satu gereja namanya Laodikia. Gereja Laodikia, saudara. Jadi saudara, ada gereja Laodikia. Itu yang Paulus juga tulis. Laodikia itu dekat dengan Kolose. Mengapa Yohanes tidak menulis surat buat gereja Kolose, tapi gereja Laodikia, saudara? Karena gereja Laodikia tidak memperhatikan nasihat Paulus pada 30 tahun yang lalu. Akhirnya kejadian. Saudaraku, kita harus melihat hal ini. Jangan sampai gereja Tuhan menjadi gereja Laodikia. Kita baca Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Wahyu 3 ayat 14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan, daripadaku emas yang murnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ini yang dikatakan kepada gereja yang ada di Laodikia. Nah, mengapa jemaat Kolose tetap berapi-api, sedangkan jemaat di Laodikia disebut suam-suam kuku? Mengapa jemaat di Laodikia itu suam-suam kuku? Mengapa jemaat di Laodikia itu tidak seperti jemaat di Kolose? Ada bedanya. Jemaat di Kolose apinya tetap menyala sebab dia mengikuti nasihat Paulus. Dia pegang betul-betul nasihat itu. Sedangkan jemaat di Laodikia yang mengaku dirinya kaya, makmur, tapi suam-suam kuku. Saudara, kalau saudara baca tentang jemaat di Laodikia, dia mengatakan dirinya kaya, dia tidak kekurangan apapun. Dia mengatakan semua ada, mungkin ditambahkan semua ada itu berkat Tuhan. Semua ada berkat Tuhan. Semua ada berkat Tuhan. Tetapi, saudara, hatinya tidak ke Tuhan. Hatinya ke materi. Tapi kalau ngomong, semua ini berkat Tuhan. Ada banyak orang, saudara, mengatakan semua berkat Tuhan. Tetapi hatinya tidak begitu. Hatinya bukan kepada Tuhan. Itu perbedaan. Kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Paulus berjuang keras buat jemaat yang ada di Laodikia dan Kolose. Berarti dia menasehati sedemikian rupa. Pasal 4 ayat 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi ada 3, Laodikia dan Hierapolis. Saudara, siapa yang Paulus katakan sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang dia? Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Saudara, Paulus cerita tentang seorang bernama Epafras. Epafras ini, saudara, kalau kata Paulus, dia selalu bergumul dalam doanya. Kata bergumul ini seperti bergulat. Bergumul itu seperti, saudara, orang sedang adu gulat dengan musuh. Jadi Epafras dia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti orang sedang bergulat dengan lawan, seperti gulat Romawi. Banting, saudara, main banting, main pukul, main sikat, saudara. Mungkin dicekik lehernya dan sebagainya. Itu yang ada. Epafras bergumul dalam doa untuk jemaat, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh. Saudara juga berdidoakan untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, supaya saudara tidak menjadi lemah. Saudara kuat, dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu ada doa-doa yang mendoakannya. Dan Paulus mengatakan Epafras ini, dia sangat bersusah payah, berjeri lelah
Katanya saudara, terjemahan ini berjerih lelah. Nah, itu yang ada. Peringatan Paulus kepada jemaat di Kolose ditaati. Tetapi tetangganya, jemaat di Laodikia, tidak. Akhirnya jemaat di Laodikia menjadi suam. Panas tidak, dingin tidak, dan dia suam. Maka sekarang kita harus membaca surat Kolose dengan memahaminya. Terus dengan memahaminya. Karena surat ini penting. Kolose 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan. Paulus menderita baik untuk jemaat Kolose maupun Laodikia. Saudara, kata kerja di sini yang dikatakan konflik. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan. Terjemahan Inggris mengatakan, for I want you to know what a great conflict. Jadi konflik yang besar. Kata konflik ini, saudara, kalau sudah lihat di teks bahasa Yunaninya, itu adalah gulat. Olahraga gulat, saudara. Paulus bergumul. Jadi mungkin tepat ayat ini, betapa berat pergumulan yang kau lakukan untuk kamu, saudara. Jadi kalau begitu, saudara, ada problem besar di gereja Kolose, besar. Sampai Paulus bergumul terus di dalam doa, bergumul terus, dia bergumul terus. Paulus berada dalam pergumulan terus menerus, saudara, dengan setan. Sebab, saudara, setan tidak terima. Kalau ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau mengerti surat Kolose, kalau ada orang-orang, saudara, yang mau membaca dan menyelidiki bahwa Tuhan adalah kepala atas semua, maka setan tidak mau terima. Dia akan berusaha mengganggunya. Dan ini ada pergumulan yang besar. Ini namanya perang rohani. Peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani. Ada peperangan rohani. Kolose, jemaat Kolose bisa mengalahkan setan. Kalahkan, dia menang. Tetapi jemaat di Laodikia dikalahkan oleh setan. Sehingga dia suam. Saudara, setan akan menyerang orang Kristen. Terutama para pemimpinnya dengan serangan yang hebat. Setan akan menyerang orang Kristen, saudara. Kolose 4 ayat yang ke-15. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Saudara, di Laodikia ada rumah milik Nimfa dan ada jemaat di rumahnya. Jadi saudara, zaman dulu belum ada gereja-gereja kayak yang kita zaman sekarang. Gereja dibangun, lalu semua ini ada gereja. Tidak, saudara. Gereja itu biasanya menumpang di satu rumah. Ada orang punya rumah besar. Nah, mereka menumpang di sana. Seperti misalnya Markus punya gereja besar, punya rumah besar. Ibunya Markus punya rumah besar. Nah, rumahnya itu dipakai untuk persekutuan, untuk ketemu para rasul. Nah, saudara, ini juga Nimfa punya rumah, di mana jemaat bisa berkumpul di rumahnya Nimfa. Nimfa adalah salah satu jemaat di Laodikia. Dia setia kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Surat Kolose juga harus dibaca oleh Nimfa dan jemaat Tuhan. Sekarang Paulus mengatakan setelah surat itu dibaca untuk orang Kolose, dibaca juga di Laodikia, di rumah Nimfa. Jadi saudara, persoalan yang ada di Kolose itu persoalan yang ada di Laodikia. Seringkali persoalannya sama. Paulus juga menegur Arkipus agar menjalankan semua pelayanan dengan segenap hati. Kalau saudara baca di bagian salam-salam ini, ayat 17, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saudara, rupanya Arkipus itu jemaat yang ada di Laodikia, bahkan mungkin dia adalah pemimpin dari jemaat itu.
Pemimpin ini tidak menjalankan dengan segenap hati. Tapi luar biasanya saudara, walaupun Arkipus itu pemimpin yang tidak menjalankan dengan segenap hati, tapi punya anggota jemaat namanya Epafras yang menjalankan dengan segenap hati. Luar biasa saudara. Ada orang di dalam satu gereja yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada orang di dalam satu gereja yang setengah-setengah ikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Arkipus walaupun pemimpin tapi dia setengah-setengah rupanya. Sampai Paulus menegur dengan segenap hati. Sebenarnya saudara, Arkipus itu teman seperjalanan, teman seperjuangan Paulus. Kita baca Filemon pasal yang kedua. Dalam Filemon pasalnya yang kedua, Filemon 1 ayat 2 ya. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Saudara, Arkipus ini, Filemon ini tinggalnya di Kolose ya. Jadi di Kolose itu ada 2 gereja jemaat, satu di rumah Nimfa, satu di rumah Filemon. Nah, lalu dia mengatakan kedua itu ya dipakai mungkin bergantian, saudara. Lalu kepada Arkipus, teman seperjuangan. Nah, Arkipus itu teman seperjuangan Paulus. Kata teman seperjuangan itu satu satu kemiliteran, satu teman di dalam peperangan, saudara, dengan Paulus. Bukankah ini luar biasa? Bahwa Arkipus adalah teman peperangan. Ada orang saudara teman di dalam peperangan, waktu dia prajurit dua-duanya berteman saudara. Mereka berperang saudara. Setelah beres semua, satu jadi A, satu jadi B masing-masing saudara. Satu bisa menjadi satu menjadi mungkin jadi jenderal, satu lagi saudara kita bisa lihat yang lain. Nah, jadi saudara kita lihat Arkipus teman Paulus, teman seperjuangan dengan Paulus. Tetapi Arkipus lemah. Arkipus melemah saudara. Ia teman seperjuangan yang ada. Nah saudara, Arkipus meninggalkan Tuhan. Separuh, bukan semua. Hatinya sudah tidak penuh kepada Tuhan. Hatinya sudah tidak memperhatikan gereja Tuhan lagi. Hatinya sudah melenceng dari jalan Tuhan. Kenapa hatinya Arkipus itu melenceng dari jalan Tuhan? Kota Laodikia telah menjadi kota yang maju. Mungkin rumah Nimfus atau rumah Filemon. Filemon itu seorang kaya, saudara. Atau mungkin di tempat yang lain telah membuat gerejanya itu makmur. Membuat Arkipus itu dia melupakan Tuhan. Seringkali saudara, kesuksesan, uang membuat pikiran kita tidak sepenuh kepada Tuhan. Membuat orang-orang itu banyak meninggalkan Tuhan. Sayang sekali, seorang Arkipus yang sama-sama berjuang akhirnya hilang. Saya pernah mendengar satu cerita, ada 2 orang teman seperjuangan. Dua-duanya saya kenal, saudara. Satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Kertosono. Dulu yang di Jakarta itu pernah di Surabaya. Waktu saya cerita yang di Surabaya berkata ya, sebelum di Jakarta Surabaya, dia berkata, itu temanku seperjuangan. Pada waktu kita masih muda, dia bilang, di Surabaya kita tuh sama-sama. Kita ada di satu gereja sama-sama. Kita berjuang ke sini, berjuang ke sana, berjuang ke sini. Kadang-kadang kalau ada pendeta ngajak berjuang ke desa, kita pergi ke sana. Kita melayani, kita dengan semangat kita ikut. Senang sekali, dia bilang. Tapi yang satu di Kertosono, saudara, dia sudah nggak mau ke gereja lagi. Ya, pekerjaan, kekayaan menyitanya. Sehingga dia mengatakan,
dia sudah gak ke gereja lagi. Lalu yang teman di Surabaya mengatakan, sayang, dia adalah teman seperjuangan. Kadang-kadang saudara waktu masih muda, itu ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Tetapi setelah jalannya waktu, saudara, oleh karena banyak hal, pekerjaan, atau apapun, sudah tidak setia lagi, undur dari Tuhan. Mereka sudah undur dari Tuhan. Akhirnya mereka tinggalkan. Sayang. Arkipus, teman seperjuangan Rasul Paulus. Waktu Paulus maju terus, dengan memikul salib dan penderitaan dia maju terus. Tetapi Arkipus undur. Sayang sekali hal itu ada. Nah, saudara, kita bisa lihat. Saudara, kita akan nyanyi satu nyanyian. Jadi saudara, ada hubungan Kolose dengan Laodikia. Kesimpulan dari apa yang saya katakan kepada saudara, bahwa surat Kolose itu surat yang penting untuk kita lihat. Pada waktu jemaat di Laodikia tidak memperhatikan dan tidak memahami surat ini, jemaat di Laodikia menjadi suam-suam. Arkipus yang masa bodoh, walaupun dia seorang pemimpin dari gereja, dia juga menjadi suam. Sangat menyedihkan. Tetapi Paulus dia maju terus. Saudara, Injil Tuhan itu harus diberitakan di mana-mana. Injil Tuhan itu penting, saudara. Saudara, jangan sampai saudara tidak setia, tapi tetap setia. Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai saudara. Saudara, kalau saya ingat tentang Tuhan yang mengasihi, saudaraku, saya kadang-kadang ngerasa, Tuhan, siapa saya? Engkau begitu mengasihi. Hari ini kita nyanyi satu nyanyian. Oh heran-heranlah. Oh heranlah sebab Tuhan cinta kepada kita. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Aku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Heran-heranlah. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku.
Saudara, biar nyanyian terus. Saudara, Tuhan mencintai kita. Dan sangat heran, Tuhan mencintai kita, saudara. Dia mati buat saudara. Dia sangat mengasihi. Dia sangat mengasihi. Saudara, ini yang ada. Sebab ku tahu Tuhan cinta. Saudara, renungkan kasih Tuhan yang besar. Oh saudara, Allah mengasihi kita. Saudara, sebentar kita akan ambil bahagian dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan. Sambil menyanyikan nyanyian ini, sambil saudara memeriksa diri di hadapan hadirat Tuhan, bahwa semua itu karena Tuhan mengasihi saudara, bahwa Dia mati karena Dia mengasihi saudara. Itu yang ada. Sebab itu saudara, pagi ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara periksa diri di hadapan hadirat Tuhan. Periksa diri di hadapan hadirat Tuhan. Kalau saudara ada dosa, ada salah, maka Tuhan akan mengampuni dosa saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Tuhan cintaku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Saudara, perhatikan dan dengar firman Allah. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Oh, heran-heranlah. Oh, heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh, heran-heranlah. Oh, heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Terima kasih banyak Bapak buat semua yang kau berikan hari ini. Kuduskan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kuasa firman-Mu, kuasa perjamuan kudus, persekutuan ini luar biasa. Bukan hanya menyembuhkan kami yang sakit, menyegarkan roh kami, tetapi juga Tuhan membawa kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati umat-Mu Tuhan. Untuk hidup di dalam jalan-Mu, di dalam terang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Di nama Tuhan, saudara, Tuhan memberkati. Amin.